Haleluya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui kebenaran firman Allah dengan judul Yesus Mengubah Keadaan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kebenaran firman Allah yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dalam kitab suratan Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Allah demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Pagi hari ini kita akan dibawa oleh kebenaran firman Allah dalam pemahaman bagaimana strategi daripada Allah untuk menghancurkan kekuatan kuasa kegelapan itu. Hampir semua orang mengetahui, sebagai orang-orang kudus mengetahui tips yang sangat jitu untuk mengalahkan kekuatan kuasa kegelapan. Ayat firman Allah begitu banyak, termasuk dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita sudah tahu bahwa senjata untuk melawan kuasa kegelapan Allah beri dalam Kristus Yesus. Tipsnya yang sangat jitu adalah memiliki kelengkapan senjata Allah, senjata rohani. Tapi dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama tadi, ayatnya yang ke-13 dan 14, bagaimana Yesus mengubah keadaan. Di zaman perjanjian lama itu masih disembunyikan rahasia Allah itu. Itulah sebabnya kadang-kali kita mendengar tentang bahasa tipologi atau gambaran atau nubuatan dalam perjanjian lama yang mengacu supaya utuh kepada Kristus Yesus. Masuk dalam perjanjian baru satu kenyataan, satu fakta fisik, fakta nyata, di mana gerakan daripada kuasa kegelapan itu mengganggu ketenangan setiap umat manusia, saudaraku. Dan iblis mengganggu ketentraman umat manusia secara global. Sehingga tidak heran suratan Paulus kepada sidang Kolose, dalam Kolose pasal 2 ayat 15, di mana dikatakan oleh kebenaran firman Allah dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudaraku, luar biasa. Paulus saat berbicara kepada sidang Kolose, tentu sidang Kolose adalah sidang yang begitu taat dan setia kepada Allah. Namun sekali peristiwa mereka menghadapi dilema, di mana mereka menghadapi peperangan spiritual, peperangan rohani melawan penguasa di angkasa. Itulah kuasa kegelapan. Tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi dia ada di sepanjang zaman. Karena itu Alkitab berkata dalam Kolose 2 ayat 15, dia melucuti pemerintahan global. Pemerintahan yang dikendalikan oleh iblis. Saudaraku, dan cara iblis adalah meruntuhkan kekuatan lawan. Tidak lain meruntuhkan kehidupan orang-orang Kristen. Tapi kita bersyukur kepada Allah Roh Kudus. Dikatakan dalam ayatnya Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14, Ia telah melepaskan kita. Dia telah melepaskan saudara dan saya
dari kuasa kegelapan, dari ikatan dosa. Luar biasa. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita dirantai oleh kuasa kegelapan, kita dililit oleh kuasa kegelapan, dan kita tidak berdaya, saudara. Tapi ketika kita ditebus oleh darahnya, dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dia memindahkan kita dari kerajaan anaknya melalui penebusan darahnya, sehingga kita mendapatkan remisi, ada pengampunan dosa oleh Allah. Luar biasa. Apa yang terjadi terhadap kuasa iblis itu? Saudara tahu? Dalam Kolose 2:15 tadi, dia dipermalukan, dia ditelanjangi oleh Allah Roh Kudus itu sendiri. Cara Allah menelanjangi iblis adalah melalui kehidupan nyata Yesus dipakukan di salib, saudaraku. Darahnya tercurah di sana. Justru itulah kekalahan iblis. Orang berarti bertanya, bagaimana caranya iblis menggoda Kristus Yesus? Kita tahu bukti nyata, bukti fisik dalam Matius pasal 4, mulai yang pertama sampai ayat seterusnya, saudaraku. Bagaimana tips itu daripada Kristus Yesus untuk memberi teladan kepada orang-orang kudusnya, umat-umat Allah, gereja Tuhan, saudaraku. Cara yang sangat jitu melawan kuasa kegelapan adalah firman dan kuasa rohnya. Haleluya. Kalau ada firman dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Kalau ada firman Allah itu adalah api Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berkuasa mengatasi segala persoalan kita. Persoalan perjanjian, persoalan global sedang terjadi, penjajahan di mana-mana. Di zaman PL bukti nyata bagaimana iblis bekerja, menggerogoti kehidupan pemerintah di Israel, menjajah bangsa Israel. Dengan cara Tuhan menghadirkan berbagai keajaiban dan mujizat, saudaraku, menelanjangi cara iblis. Masuk zaman perjanjian baru, kalau kita melihat bukti-bukti fisik, bukti-bukti nyata, melalui problem pribadi, problem berkeluarga, saudaraku, baik persoalan fisik maupun psikis, sehingga ada banyak orang yang mengalami berbagai keajaiban mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban yang pertama kita tahu, Tuhan hadir di sebuah pesta dan sebuah keluarga menghadapi dilema. Sudah mencukupkan diri kebutuhan di dalam pesta waktu zaman itu. Ternyata, saudaraku, persiapan dan cadangannya sudah menipis. Bahkan Alkitab berkata tidak ada. Pemilik pesta tidak tahu bagaimana caranya untuk menutupi yang mana barang yang menipis, di mana anggur yang sudah habis. Tuhan mengubah anggur itu menjadi air, menjadi anggur manis. Itu mujizat. Itu bukti kemahakuasaan Kristus Yesus yang kita tidak dapat dibantah. Dia absolut, kekal, firman itu kekal, saudaraku, tidak bisa diubah. Haleluya. Ada banyak contoh dan teladan. Orang yang timpang berjalan, orang yang buta melihat, bahkan orang yang terpenjara, para tokoh-tokoh Alkitab yang sedang menyampaikan api Tuhan, api rohnya melalui pekabaran Injil. Di mana Rasul Petrus didoakan oleh umat-umat Allah yang sedang bergumul dalam doa. Karena rasul mereka, gembala mereka dipasung di penjara. Luar biasa dengan doa dari umat-umat Allah. Kalau kita melihat contoh dan teladan, bukti pemerintahan global di bawah kendali Kristus. Senjata yang kita gunakan dalam peperangan, Alkitab berkata, adalah doa. Haleluya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4.
dan Efesus 6 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi strategi melawan kuasa kegelapan adalah firman. Yang kedua, iman yang kreatif. Yang ketiga, ada worship dengan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan yang secara utuh, totalitas hanya tertuju kepada Allah kita yang Maha Besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, kepala dari segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Haleluya. Ada banyak contoh dalam teladan dalam Kisah Rasul 12. Dikatakan bahwa saat gereja mula-mula menghadapi peperangan rohani, di mana pekabaran Injil digerogoti oleh iblis. Iblis bermain melalui orang-orang yang tidak suka dengan pekabaran Injil, menolak Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hadiah daripada tokoh-tokoh itu bukan kesenangan dunia semata. Hadiah mereka saat mereka menginjil, menyampaikan kabar ke mereka dengan api roh, menyampaikan firman Allah, menginjili orang-orang yang tidak mengenal Allah. Banyak orang yang diselamatkan. Mereka menabur kebenaran, menuai kebenaran. Ada banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Sisi lain yang lain, orang-orang yang keras hati melawan pemerintahan Allah di bawah kendali dari seorang Rasul Petrus, berujung di penjara di kota Roma. Kita berkata dengan doa orang-orang kudus dalam Kisah Rasul 12, ada persekutuan satu kelompok kecil di zaman perjanjian baru mendoakan hamba Tuhan. Mereka mendoakan gembala mereka. Apa yang terjadi kepada Rasul Petrus dalam Kisah 12, kalau kita melihat di sana, luar biasa. Keajaiban Allah terjadi. Pasung yang mengikat Petrus, saudaraku, tali yang mengikat Petrus, saudaraku, dilepaskan oleh Tuhan. Dia bebas di dalam penjara. Penjara itu terbuka dengan sendiri karena kehadiran Allah Roh Kudus. Haleluya. Demikian dalam Kisah pasal 16, mulai yang ke-25. Bagaimana dua tokoh Alkitab, selain Petrus, ada dua tokoh Alkitab yang hebat di zaman itu. Melalui pekabaran Injil, api roh turun atas mereka. Melalui worship mereka dengan Tuhan, itu Rasul Petrus dan rekan sekerja. Haleluya. Dua hamba Tuhan ini dibebaskan dari belenggu oleh kekejaman pemerintahan dunia. Saudaraku, dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dan 26, pintu penjara itu terbuka. Belenggu yang mengikat mereka, memasungkan kaki kedua hamba Allah tadi, dibebaskan karena worship dengan Allah, karena ada pujian, karena ada penyembahan dengan Allah. Karena itu, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu membaca firman, jangan jemu-jemu memuji menyembah Tuhan dalam kondisi apa, kapan saja, di rumah, di jalan, mau mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, saudaraku. Worship itu penting dengan Allah. Memuji menyembah Tuhan, glory, haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Ketika ada worship dalam keluarga, dalam pribadi, belenggu kuasa gelap yang coba-coba menyerang hidup kita, saudara, worship dengan Allah itulah kunci untuk melawan kuasa kegelapan. Ulangi firman Allah berkata, Yesus memberi teladan dalam Kisah Matius 4 ayat 4 dan 10. Dia bilang, hanyalah engkau iblis, engkau harus sembah aku adalah Tuhan. Dia menyampaikan pesan ini kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk melawan kuasa kegelapan, jangan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan iman yang permanen. Oleh kuasa firman. Pertama, firman Allah.
Senjata kita melawan kuasa kegelapan. Dikatakan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 14. Senjata kita adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Melalui doa, pujian, penyembahan, melalui kuasa firman Allah. Haleluya. Saya percaya kita semua dipagari, dibentengi oleh kuasa Allah. Kehadiran Allah Roh Kudus dalam setiap pribadi rumah tangga mengubah keadaan dari minus menjadi plus. Mengubah keadaan dari negatif menjadi plus. Mengubah keadaan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Karena apa? Kita memberi worship kepada Tuhan. Kita memberikan pujian dan pengaguan yang tertinggi hanya kepada Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kuasanya turun dalam setiap pribadi rumah tangga, di mana kita kerja sesuai dengan talent, orang serabutan, dagangan, kerja kantoran. Tuhan ada di sana menolong kita. Ingat baik-baik, di tempat-tempat strategi iblis sedang menyerang anak-anak Tuhan yang duduk di tempat strategi. Tapi ingat, kita tidak sendiri, tapi Tuhan ada di sana. Malaikat Tuhan kirim memagari orang-orang kudusnya. Haleluya. Karena itu jangan lepaskan keyakinanmu. Tetap di dalam Tuhan. Teguh dalam iman keyakinan kepada Tuhan. Dalam kondisi terpuruk di hari-hari menghadapi dilema COVID-19. Saudaraku, kita tak akan pernah keluar dari problem dan persoalan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ingat firman Allah, Tuhan mampu mengubah keadaan. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari tidak cukup, dia cukupkan. Bahkan dia beri kelimpahan. Haleluya. Terutama damai dan sukacita. Kita tidak dapat di kelimpahan materi. Tapi damai dan ketenangan kita hanya peroleh di dalam Yesus Kristus. Orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Saya pernah wawancari seorang ibu tua, orang Kristiani beberapa tahun yang lalu. Ditinggalkan oleh anak cucunya. Padahal dia membesarkan putra-putrinya dan berhasil semua sudah menyebar di Nusantara. Saat beberapa kami hamba Tuhan menjumpai seorang ibu, dia bilang, aku berbahagia di tempat ini. Meskipun di bawah kolong jembatan. Artinya apa? Bukan materi segala-galanya. Materi tidak akan membawa ketenangan dan kedamaian semata. Apa dia bilang? Karena ada Gusti Allah. Karena ada Isa Al-Masih dalam hidup. Karena ada Tuhan Yesus Kristus setiap saat ada dalam hidup. Sehingga aku tenang dan damai. Saudara, luar biasa. Karena itu sebagai umat-umat Allah, mari andalkan Tuhan dalam hidup. Dia mampu mengubah keadaan, saudaraku, dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Dari mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Kalau kita anak-anak Tuhan memahami hati Tuhan, memang hari-hari iblis bergerak begitu keras, sudah menyerang kehidupan orang-orang kudus. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, Tuhan ada di samping. Tuhan ada di depan, ada di belakang, ada di bawah, di atas. Diharap Parakletos, penolong kita yang sungguh. Haleluya. Karena itulah sebagai umat Allah, maukah kita mengubah keadaan? Sebagaimana Tuhan mengubah keadaan dunia. Dia melucuti pemerintahan-pemerintahan dunia. Penguasa-penguasa di angkasa dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Diruntuhkan oleh kuasa darahnya. Ketika Pakun memaku tangannya, darahnya tercurah di bukit Kalvari. Itulah kemenangan orang-orang kudus. Haleluya. Karenanya kita ditebus oleh darah. Dalam penebusan dialamatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Apa yang kita perlu khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Kalau hidup kita melekat dengan Tuhan,
kita mengubah keadaan ini. Dunia yang serba semerawut jadi dunia yang diberkati oleh Tuhan. Karena kehadiran umat-umat Allah yang memiliki impact, punya pengaruh positif di mana dia bekerja. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu, jangan ada jubah-jubah yang lama masih melekat dalam hidup kita. Sikap-sikap kita yang masa bodoh terhadap firman dan kuasa. Tidak ada pujian, tidak penyembahan kepada Tuhan. Ubah mindset kita, belajar setiap hari. Dalam kondisi keadaan apapun, mari kita berworship dengan Tuhan. Haleluya. Memuji menyembah Tuhan itulah utama. Saat memuji Tuhan, hadirnya Tuhan turun atas kita. Kita ada sukacita dari Allah. Ada ketenangan dan kedamaian karena berkat kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba telah usai menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar kiranya Roh Kudus lebih dalam menguraikan di dalam hati umat-umat Allah yang mendengar firman Allah. Yang kami percaya kami telah ditebus oleh darah. Kemenangan dari pihak Allah menjadi bagian gereja Tuhan dia di sana. Menjadi bagian kami umat-umat Allah. Sehingga kami tidak ada kekhawatiran lagi. Karena kemenangan demi kemenangan Engkau beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau teguhkan iman kami umat-umat Allah. Menghadapi problem di zaman globalisasi ini yang tidak menentu. Biar kiranya umat-umat Allah tetap konsisten pada iman mereka. Selalu berpaut hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Sempurnakan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Haleluya.